di mana bagian pertama adalah upacara pemberkatan daun palma, yang di mana upacara tersebut akan dilaksanakan di belakang gereja, tepatnya di depan patung Pieta. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah setelah upacara pemberkatan daun palma dilanjutkan dengan prosesi meriah, di mana nanti para petugas dan romo akan berarak dari belakang menuju depan pantimam. Yang ketiga dilanjutkan dengan misa seperti biasa. Itu poin pertama. Lalu poin kedua, selama upacara pemberkatan dan prosesi berlangsung, umat diharapkan untuk menghadap ke pintu belakang gereja. Karena sekali lagi, upacara pemberkatan daun palma akan dimulai dari belakang gereja. Lalu poin ketiga adalah, pada saat upacara pemberkatan daun palma, tepatnya pada pemercikan air suci, Oma Opa, Bapak Ibu dan teman-teman muda diharapkan untuk mengangkat daun palmanya masing-masing. Karena nanti pada saat itulah para prodiakon dan romo akan memberkati daun palma yang dibawa oleh Oma Opa, Bapak Ibu dan teman-teman muda semuanya. Poin selanjutnya adalah pada saat prosesi dari belakang menuju ke panti imam, Bapak Ibu diajak untuk melambaikan daun palmanya sambil menyanyikan lagu Yerusalem Lihatlah Rajamu. Poin selanjutnya adalah dalam liturgi sabda, bacaan Injil nanti akan dinyanyikan dalam bentuk pasio atau kisah sengsara. Pada saat peristiwa Yesus wafat, nanti Bapak Ibu, Oma Opa dan teman-teman muda yang hadir pada perayaan ini diajak untuk berlutut sejenak, kita hening sejenak pada saat peristiwa tersebut untuk mengenang wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu poin selanjutnya, setelah perayaan Ekaristi, Bapak Ibu, Oma Opa dan teman-teman muda bisa meninggalkan gedung gereja sesuai arahan dari video yang tadi sudah ditayangkan. Lalu daun palma yang dibawa oleh Oma Opa, Bapak Ibu dan teman-teman muda dipersilahkan untuk dibawa pulang, bisa disimpan di rumah atau ditaruh di salib-salib yang ada di rumah Bapak Ibu, Oma Opa dan teman-teman muda terkasih. Mungkin itu saja dari kami tim liturgi. Selamat merayakan perayaan Minggu Palma. Semoga ini menjadi awal dari rangkaian kita menuju Pekan Suci, di mana kita merayakan wafat dan kebangkitan Tuhan. Terima kasih, selamat sore dan berkah dalam.
Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, bila mana terjadi keadaan darurat saat ibu bapak, saudara-saudari menjalani ibadah di gereja Santa Maria Regina ini, silakan ibu bapak, saudara-saudari membaca dan melihat petunjuk jalur evakuasi. Silakan juga mendengarkan para petugas di gereja ini sehingga ibu bapak sampai pada titik kumpul yang aman. Jangan panik, silakan ibu bapak menjalani ibadah dalam arti yang benar.
Selamat sore Bapak Ibu, mari kita berlatih untuk Mazmur Tanggapan. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, bila mana terjadi keadaan darurat saat Ibu Bapak, saudara-saudari menjalani ibadah di Gereja Santa Maria Regina ini, silakan Ibu Bapak, saudara-saudari membaca dan melihat petunjuk jalur evakuasi. Silakan juga mendengarkan para petugas di gereja ini sehingga Ibu Bapak sampai pada titik kumpul yang aman.
jangan panik, silakan Ibu Bapak menjalani ibadah dalam hati yang tenang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Selamat datang dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Palma di Gereja Santa Maria Regina, Paroki Bintaro Jaya, bersama saudari-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Hari Minggu Palma mengawali Pekan Suci. Inti perayaan Ekaristi pada hari ini adalah kita mengenang Tuhan Yesus Kristus masuk kota Yerusalem dengan semarak, disambut sebagai Raja dengan lambaian daun palma di tangan oleh seluruh umat. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Imam Sylvester Nong PR. Pelayanan liturgi dibantu oleh penyambut umat Allah dari lingkungan Santo Damian wilayah 8, paduan suara dari lingkungan Santa Angela wilayah 5. Untuk menjaga kelancaran peribadatan, mohon kerjasama umat agar mengikuti arahan dari penyambut umat Allah pada saat penempatan duduk, komuni, dan meninggalkan gereja, tetap mematuhi protokol kesehatan, serta tidak meninggalkan sampah di bangku gereja. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Umat dimohon berdiri menghadap pintu utama di gereja.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari terkasih, sudah sejak awal masa Prapaskah kita menyiapkan diri dengan usaha tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita Yesus Kristus, wafat dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem kotanya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian kita memetik buah salib, yakni kebangkitan dan kehidupan. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kuduskanlah daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus.
Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, umat Allah yang terkasih, dengan daun palma di tangan, kita akan melambai-lambai ungkapan kegembiraan hati. Iman kita berkembang dan hidup. Kita menyambut Yesus masuk kota kita, datang kepada kita. Dengan nyanyian-nyanyian yang merdu, Hosana, Hosana, dengan daun palma di tangan, menyambut Yesus Raja. Raja bertemu kita, rakyatnya. Mari kita bersiap diri menyambut Yesus Raja kita.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan juru selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Aku tidak melawan dan tidak mundur. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu, aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Semua yang melihat aku mengolok-olok. Mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Sekawanan
dan anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Allahku, ya Allahku, tinggalkan aku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Umat dipersilakan untuk duduk. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Markus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala, pemuka-pemuka rakyat, ahli-ahli kitab, dan segenap mahkamah agung mengambil keputusan. Yesus diikat, lalu digiring keluar dan diserahkan kepada Pilatus. Pilatus bertanya, Benarkah engkau Raja orang Yahudi? jawab Yesus, Memang benar. imam-imam kepala mengemukakan banyak tuduhan terhadapnya. Pilatus bertanya lagi, Tidakkah engkau menjawab betapa banyak tuduhan mereka terhadapmu? tetapi Yesus tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus sangat heran. Biasanya pada hari raya, Pilatus melepaskan bagi mereka seorang tahanan seturut pilihan mereka. Ketika itu, ada seorang tahanan bernama Barabas yang ditahan bersama pemberontak lainnya. Dalam pemberontakan, ia telah membunuh. Rakyat datang menghadap dan meminta supaya Pilatus menjalankan kebiasaan itu. Pilatus menjawab dan berkata, Maukah kamu kulepaskan raja orang Yahudi? ia mengetahui bahwa Imam Agung telah menyerahkan Yesus karena iri hati. Tetapi imam-imam kepala menghasut rakyat supaya meminta agar Barabas dilepaskan. Pilatus menjawab, Kalau begitu, apa yang harus kuperbuat terhadap raja orang Yahudi? mereka berteriak, tetapi Pilatus berkata kepada mereka, Kesalahan apa yang telah dibuatnya? Mereka semakin berteriak, maka Pilatus yang ingin mengambil hati rakyat melepaskan Barabas bagi mereka.
sedang Yesus diserahkannya untuk didera dan kemudian disalibkan. Serdadu-serdadu membawa Yesus masuk ke dalam halaman istana, lalu mengumpulkan seluruh pasukan. Mereka mengenakan padanya sehelai mantel ungu, menganyam sebuah mahkota duri, dan meletakkannya pada kepala Yesus. Mereka pun memberi salam kepadanya. Sesudah itu, mereka memukul kepalanya dengan sebatang bulu, meludahinya, dan berlutut memberi hormat kepadanya. Setelah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan mantel ungu itu dan mengenakan padanya pakaiannya sendiri, lalu menggiringnya keluar untuk disalibkan. Ketika itu, lewatlah seorang bernama Simon, orang Kirene, bapa dari Alexander dan Rufus. Ia baru datang dari luar kota. Mereka memaksa dia memikul salib Yesus. Dan Yesus digiring sampai tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Yesus diberi minum anggur bercampur mur, tetapi ia tidak mau. Lalu mereka menyalibkannya dan membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Jam 9 pagi mereka menyalibkan dia. Alasan hukumannya yang ditulis berbunyi, Raja orang Yahudi. Bersama dia disalibkan pula 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Maka terpenuhilah sabda kitab suci. Ia terhitung di antara orang-orang jahat. Orang-orang yang lewat di situ menghujat Yesus. Sambil menggeleng-gelengkan kepala, mereka berkata, imam-imam kepala juga mengolok-oloknya dan berkata seorang kepada yang lain, juga kedua orang yang disalibkan bersama Yesus
menghinakan Dia. Mulai jam 12 siang sampai jam 3 sore, seluruh negeri diliputi kegelapan. Jam 3 Yesus berseru dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, Allah, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan daku? beberapa dari hadirin yang mendengar itu berkata, maka seorang segera datang, mencelupkan bunga karang ke dalam cuka, mencocokkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum sambil berkata, Tunggu, kita lihat saja apa Elia datang menurunkannya. akan tetapi Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu wafat.
Maka tirai Kenisa tercarik dua, dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri di depan salib menyaksikan Yesus wafat, sambil berseru, ia pun berkata, Sungguh orang ini putra Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Dengan mengikuti kisah sengsara, kita telah masuk di dalam penderitaan Yesus. Kita menemani Dia. Dia berjuang sungguh-sungguh pada akhir hidupnya dengan menderita sengsara, dianiaya, memikul salib hina sebagai penjahat, tontonan masyarakat di kota, tapi dia terus menderita memikul salibnya sampai Golgota. Kisah Yesus adalah kisah kita juga. Marilah kita menyatukan perjalanan salib kita, sengsara kita satukan dengan salib sengsara Yesus. Dan bersama-sama maju, terhuyung-huyung jatuh, sampai akhir, sampai mati. Pekan ini menghantar kita ke arah sana. Manusia bersama Allah, atau Allah bersama manusia, menderita. Menderita untuk merebut kembali manusia dari cengkeraman setan. Semoga pekan ini sungguh pekan sengsara Yesus membawa berkat bagi kita semua. Kita bangkit berdiri. Aku percaya akan Allah, bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya. Marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi Sri Paus, para kardinal, para uskup, dan para imam, semoga rahmat dan cinta kasih Allah menyertai pimpinan gereja dalam menjalankan tugas pengembaraan di dunia ini, agar umat Allah senantiasa merasakan cinta kasih Allah yang tak terbatas. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga rahmat dan cinta kasih Allah membimbing para pemimpin masyarakat untuk senantiasa memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan umum, serta menciptakan perdamaian di negara kita tercinta. Marilah kita mohon.
bagi yang menderita dan teraniaya. Semoga rahmat dan cinta kasih Allah memberikan penghiburan dan pengharapan bagi yang menderita dan teraniaya, sehingga dengan penuh iman mempersatukan penderitaan mereka dengan kurban salib sucinya, sehingga mereka dapat menerima penderitaannya sebagai penyerahan dirinya pada penyelenggaraan ilahi. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, semoga rahmat dan cinta kasih Allah memampukan kita semua untuk memanggu salib kehidupan kita masing-masing dalam mengikuti Yesus, berani mempertahankan iman kepada Kristus serta senantiasa memuliakan nama Allah dalam keadaan apapun juga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra-putrimu berkat jasa Yesus Kristus Putramu. Kami mohon, Kabulkanlah terimalah kami ya dan Tuhan. kabulkanlah permohonan doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Intensi misa mendoakan kedamaian jiwa dan kehidupan kekal Bapak Theodorus Sudiman, Ibu Mita Sudiman, Bapak Benediktus Jiro Inau.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga oleh penderitaan Putra Tunggal-Mu, pendamaian-Mu dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri. Namun kami sudah merasakannya berkat kurban yang penuh daya ini dan karena belas kasih-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara Putramu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu, karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia, dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah,
dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun dan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini bersujud memohon kepadamu. Semoga sebagaimana berkat kematian putramu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Mohon perhatian umat akan adanya beberapa pengumuman. Jadwal Pekan Suci 2024. 1. Senin sampai dengan Rabu 25 sampai dengan 27 Maret. Misa Lamentatio pukul 19. 2. Kamis 28 Maret, Kamis Putih. Misa Kamis Putih pukul 16 dan 20. Tuguran pukul 22 sampai dengan 24. 3. Jumat 29 Maret, Jumat Agung. Jalan Salib Tablo pukul 8. Ibadat Jumat Agung pukul 14 dan 18. 4. Sabtu 30 Maret, Vigili Paskah. Misa Malam Paskah atau Sabtu Vigili pukul 17 dan 21. 5. Minggu 31 Maret, Hari Raya Paskah. Minggu Paskah pukul 7.30, 9.30, dan 17. 6. Novena Kerahiman Ilahi hari pertama dimulai Jumat Agung setiap 40 menit sebelum ibadat dan seterusnya. Novena hari keempat sampai dengan ke-9 diadakan setelah misa pagi. 7. Pendaftaran peserta Emmaus Journey San Mare angkatan ke-6 telah dibuka sampai dengan 1 Mei. Informasi kegiatan dan pendaftaran dapat dilihat di majalah dinding atau meja pendaftaran depan aula setelah misa. 8. Jumlah kolektor Sabtu dan Minggu tanggal 16 dan 17 Maret 2024. Kolektor sejumlah Rp64.559.779. Sumbangan operasional gereja sejumlah Rp60.172.770. Sumbangan dana Paskah sejumlah Rp21.002.000. Kolektor Jalan Salib sejumlah Rp3.162.000. Sumbangan lilin Gua Maria sejumlah Rp7.792.000. Sekian pengumuman. Terima kasih. Pada Kamis Putih pagi jam 8 di katedral, Bapak Uskup akan memimpin misa Krisma di mana para imam-imam yang bekerja di Keuskupan Agung Jakarta, yang di paroki, yang di sekolah, yang di kantor-kantor semua akan memperbaharui janji imamatnya bagi umat yang mencintai dan mau mendoakan romonya. Silahkan datang bergabung pada jam 8 pagi misa Krisma di katedral.
Di tengah kita hadir anggota keluarga kita yang istimewa, yang diberi karunia khusus oleh Tuhan. Maka kita menyapa anak-anak kita, saudara-saudara kita ini dengan perlahan-lahan kami memimpin doa sepanjang misa supaya para anggota keluarga kita yang diberi karunia khusus ini dapat mengikuti dengan baik dan iman mereka bertumbuh. Tengah kita hadir juga para saudara yang hari ini dibaptis. Selamat datang dan bergabunglah di dalam komunitas Kristiani, mengikuti Yesus, mengikuti sengsaranya, dan bahkan sampai mati. Itulah perjalanan iman kita. Maka mari kita semua memasuki pekan suci ini, pekan sengsara dalam hari-hari keheningan. Dengan puncak nanti Jumat Agung, Tuhan kita wafat. Kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Ya Bapa, sudilah memandang anak-anak-Mu yang berkumpul di sini, sebab demi keselamatan mereka, Tuhan kami Yesus Kristus tidak ragu-ragu menyerahkan diri ke tangan kaum penjahat dan menderita siksaan salib. Dialah penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi selesai. Marilah pergi, kita diutus.